Ada orang-orang yang kehadirannya tidak bisa dijelaskan dengan logika biasa. Mereka tidak perlu berusaha keras untuk menonjol, karena ada sesuatu dalam diri mereka yang secara alami bersinar. Mereka tidak dibuat dari cetakan umum, dan jalan hidup mereka pun tak mengikuti pola standar. Mereka adalah penanda, pengingat, dan penuntun, bukan karena mereka lebih tinggi dari yang lain, tetapi karena mereka membawa sesuatu yang dalam dan nyata. Jika kamu pernah merasa tidak cocok dengan kehidupan yang normal, mungkin ini bukan tentang kegagalanmu beradaptasi, melainkan karena kamu memang tidak diciptakan untuk menjadi biasa. Pernahkah kamu masuk ke sebuah ruangan dan mendadak suasananya berubah, meski tak ada sepatah kata pun terucap dari bibirmu? Ada hening yang hadir, bukan karena canggung, tapi karena sesuatu dalam dirimu berbicara lebih keras daripada suara. Inilah energi, bukan yang terlihat, tapi yang terasa. Getaran batin itu bukan sekadar istilah spiritual. Ia adalah realitas tak kasat mata yang menembus kesadaran orang lain, menyentuh mereka sebelum logika mereka sempat mengintervensi. Ini bukan soal seberapa menarik penampilanmu, bukan pula tentang pakaian, gelar, atau cara bicaramu. Ini tentang siapa kamu di dalam, tentang keaslian yang tak bisa dipalsukan. Orang-orang merasakannya meskipun mereka tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Sebagian merasa tenang di dekatmu, seperti menemukan rumah. Sebagian lain merasa tidak nyaman, seolah-olah keberadaanmu mengganggu sesuatu dalam diri mereka. Tapi itu bukan karena kamu berbuat salah, justru karena kamu membawa kebenaran yang belum semua orang siap terima. Energi semacam ini tidak bisa dipelajari atau ditiru. Ia lahir dari perjalanan panjang ke dalam diri, dari luka yang telah disembuhkan, dari keheningan yang pernah kamu peluk saat dunia terasa asing. Jadi jika kamu sering merasa bahwa kehadiranmu berdampak, bahkan sebelum kamu berbicara, mungkin itu karena kamu memang tidak diciptakan untuk menjadi biasa. Kamu membawa sesuatu yang tak bisa dibeli, kehadiran yang autentik, dan dalam dunia yang terlalu bising, hal itu adalah kekuatan yang tak ternilai. Tidak semua pengaruh datang dari suara yang lantang. Kadang, justru dalam diam seseorang paling banyak mengubah dunia. Kamu tidak butuh banyak kata untuk membuat perbedaan, cukup hadir, dan sesuatu dalam ruang itu berubah. Bukan karena kamu mendominasi percakapan, tapi karena kamu membawa keheningan yang menerangi. Keheninganmu bukan bentuk pasif, ia bukan tanda bahwa kamu tak punya sesuatu untuk dikatakan. Justru sebaliknya, diammu penuh makna, ada kejernihan di balik tatapanmu, ada ruang dalam napasmu yang membuat orang lain merasa ditarik kembali ke inti diri mereka sendiri. Untuk sebagian, itu melegakan, seolah mereka akhirnya bisa bernapas. Untuk sebagian lain, itu mengusik, karena kamu memantulkan apa yang selama ini mereka hindari. Dan itulah peranmu, menjadi cermin hidup. Cermin ini bukan yang menilai, tapi yang membiarkan orang lain melihat dengan jujur. Kadang kehadiranmu adalah panggilan untuk bangun. Kamu tak memberi petuah panjang, tapi tindakanmu, atau bahkan ketenanganmu, cukup untuk membuka tabir dalam diri orang lain. Dan tanpa kamu sadari, kamu menjadi pelita yang menunjukkan jalan bukan dengan sorotan terang, tapi dengan sinar lembut yang membimbing dari dalam. Jika kamu merasa orang datang padamu hanya untuk diam bersama, atau merasa lega hanya dengan duduk di dekatmu, itu bukan kebetulan. Kamu sedang menerangi, bukan dengan suara, tapi dengan keberadaanmu. Dan itu adalah salah satu tanda paling indah bahwa kamu memang tak diciptakan untuk sekadar menjadi biasa. Di tengah dunia yang dipenuhi topeng dan pencitraan, kejujuran bisa terasa seperti angin segar di hari yang panas. Kamu tidak mencoba menjadi versi yang disukai orang. Kamu tidak merias kenyataan hanya demi diterima. Kamu hadir dengan apa adanya, dan justru disitulah kekuatanmu. Ada kebebasan dalam caramu menjadi jujur, dan tanpa kamu sadari, itu memberi izin bagi orang lain untuk mulai melepas topeng mereka juga.
Kejujuranmu bukan yang kasar atau membentur-benturkan kebenaran ke wajah orang lain. Ia mengalir alami, dari tempat yang telah berdamai dengan luka dan ketidaksempurnaan. Kamu tidak sibuk membuktikan karena kamu tidak menyembunyikan. Dan karena kamu tidak menyembunyikan, kamu tidak terjebak dalam permainan ilusi. Dunia bisa mencoba mengurungmu dalam ekspektasi, tapi kamu selalu menemukan celah untuk tetap menjadi dirimu sendiri. Menjadi jujur di dunia yang terbiasa pura-pura adalah tindakan revolusioner. Ketulusanmu mengingatkan orang bahwa menjadi diri sendiri itu bukan kelemahan, tapi keberanian. Bahwa keindahan bukan terletak pada kesempurnaan, tapi pada kerapuhan yang dipeluk tanpa malu. Dalam kehadiranmu, orang lain sering menemukan cermin, bukan untuk menilai diri mereka, tapi untuk mengenal kembali siapa mereka sebenarnya sebelum semua kepura-puraan dimulai. Jika orang berkata bahwa kamu membuat mereka merasa bisa menjadi diri sendiri, itu karena kamu sudah lebih dulu menjadi versi paling jujur dari dirimu. Kamu tidak mengikuti naskah lama tentang apa itu sukses atau diterima. Kamu menulis ceritamu sendiri, dan dengan itu kamu membebaskan bukan hanya dirimu, tapi juga orang-orang di sekitarmu. Ada sesuatu dalam dirimu yang sulit dijelaskan, tapi mudah dirasakan. Orang-orang tertarik bukan karena kamu paling ramah, paling fasih, atau paling mencolok, tetapi karena ada sesuatu yang mengingatkan. Seolah-olah mereka pernah mengenalmu meski baru pertama kali bertemu. Daya tarikmu bukan berasal dari luar, melainkan dari dalam. Dari getaran yang menyentuh bagian paling dalam dari jiwa orang lain. Energi spiritualmu membawa gema masa lalu, bukan masa lalu pribadi, tapi sesuatu yang kuno, seolah berasal dari tempat yang lebih tinggi dan lebih dalam dari ruang dan waktu. Kamu mengaktifkan ingatan tak bernama, seperti memanggil kembali sesuatu yang pernah dikenal sebelum dunia ini dimulai. Karena itulah, sebagian orang merasa nyaman bersamamu, bahkan sebelum mengenalmu. Dan sebagian lagi merasa gelisah, karena mereka belum siap menghadapi apa yang kamu bangkitkan di dalam diri mereka. Kamu tidak mencoba memikat, kamu tidak butuh strategi untuk membangun pengaruh. Justru ketika kamu paling jujur, paling tenang, dan paling tidak berusaha, disitulah kamu paling memikat. Dan itu bukan karena kamu sedang menjual sesuatu, tetapi karena kamu membawa sesuatu, frekuensi jiwa yang melampaui logika dan penampilan. Mereka yang sensitif akan merasakannya lebih dulu. Mereka yang belum siap mungkin menghindar atau bahkan merasa terancam. Tapi satu hal pasti, mereka tidak akan bisa melupakanmu karena daya tarikmu bukan tentang kesan tapi tentang resonansi. Dan resonansi tidak bisa dibuat-buat, ia hanya muncul dari mereka yang tidak diciptakan untuk menjadi biasa. Ada percakapan yang singkat, tapi tak pernah dilupakan. Ada pertemuan yang tampaknya kebetulan, tapi ternyata mengubah arah hidup seseorang. Dan ada kamu, yang seringkali menjadi titik balik itu, tanpa niat untuk mengubah apapun. Tapi itulah kekuatanmu, kamu tidak mencoba menginspirasi, kamu hanya hadir dengan sepenuh jiwa, dan dalam kehadiran itulah, jiwa-jiwa lain mulai terbangun. Saat kamu berbicara, ada gema dalam kata-katamu yang menyentuh sesuatu yang telah lama tertidur di dalam orang lain. Tapi bahkan tanpa kata pun, energimu bekerja seperti kunci yang membuka pintu kenangan jiwa, tentang janji lama, tentang misi yang pernah ditulis sebelum kelahiran, tentang cahaya yang pernah mereka kenal sebelum dunia ini membentuk topeng mereka. Kamu tidak memberi mereka jawaban, tapi kamu mengaktifkan pertanyaan paling penting. Siapa aku sebenarnya? Seringkali, kamu tidak sadar seberapa dalam pengaruhmu. Kamu hanya mengikuti intuisi, berjalan di jalur yang terasa benar, berbagi kebenaran yang mengalir dari hatimu. Tapi bagi mereka yang bertemu denganmu, kamu seperti alarm halus yang membangunkan kesadaran mereka dari tidur panjang. Tidak semua langsung bangkit, tidak semua langsung paham, tapi benih itu tertanam, dan ia akan tumbuh saat waktunya tiba. Kamu adalah pengingat hidup. Bukan dengan ceramah, bukan dengan tuntutan, tapi dengan cara kamu hidup, mencintai, bertahan, dan menyembuhkan. Jika seseorang pernah berkata bahwa mereka merasa berubah setelah bertemu denganmu,
Itu bukan pujian kosong. Itu adalah konfirmasi bahwa kehadiranmu membawa aktivasi. Dan kamu tidak diciptakan untuk menjadi biasa, karena tugas jiwamu terlalu dalam untuk sekadar menjalani hidup seperti biasa. Kamu bukan pembangkang yang marah. Kamu juga bukan pemberontak yang mencari perhatian. Tapi dunia tetap merasa tertantang oleh keberadaanmu, karena kamu hidup dengan cara yang tidak bisa dikendalikan oleh norma, tren, atau ekspektasi sosial. Kamu tidak menolak dunia dengan kebisingan, melainkan dengan keheningan yang tak tunduk, dan justru karena itulah kamu mengguncang fondasi sistem yang dibangun di atas kepalsuan. Autentisitasmu adalah bentuk perlawanan paling sunyi sekaligus paling kuat. Kamu memilih kejujuran saat semua orang berlomba menjadi versi yang dijual. Kamu tetap setia pada jalanmu, meski itu berarti berjalan sendiri. Dan setiap langkah yang kamu ambil di luar naskah lama membuka kemungkinan baru bagi orang lain yang diam-diam juga lelah menjalani hidup yang bukan milik mereka. Kamu tidak memusuhi siapapun, tapi keberadaanmu mengganggu kenyamanan banyak orang, bukan karena kamu jahat, melainkan karena kamu memancarkan kebebasan. Dan kebebasan yang tulus seringkali menyakitkan bagi mereka yang masih terikat. Namun justru karena itu, kamu menjadi cahaya bagi mereka yang sedang mencari jalan keluar. Kamu tidak perlu mengubah dunia lewat pidato besar. Kamu melakukannya lewat keputusan sehari-hari untuk tetap setia pada dirimu. Dan keputusan kecil itu, yang terlihat biasa, sebenarnya revolusioner. Karena dunia tidak berubah oleh kekuatan paksaan, tapi oleh keberanian untuk hidup selaras dengan kebenaran jiwa. Dan kamu telah menjadi bukti nyata dari itu. Kamu tidak mengikuti skrip, karena kamu bukan karakter tambahan dalam cerita orang lain. Kamu adalah penulis naskahmu sendiri, dan setiap lembar hidupmu adalah undangan bagi orang lain untuk melakukan hal yang sama. Kamu bukan hanya seseorang yang pernah terluka, bertumbuh, lalu melanjutkan hidup. Kamu adalah jalan. Sebuah portal hidup di mana orang lain dapat melihat kemungkinan untuk bangkit, untuk sembuh, untuk berubah. Karena apa yang telah kamu alami bukan hanya milikmu. Setiap luka, kehilangan, dan kebangkitanmu menyimpan pesan yang lebih besar, bahwa cahaya bisa muncul bahkan dari reruntuhan yang paling gelap. Orang-orang melihatmu dan tanpa sadar merasa ada harapan. Bukan karena kamu sempurna, tetapi karena kamu nyata. Kamu tidak menyembunyikan bekas luka. Kamu membawanya dengan keanggunan, menjadikannya jembatan, bukan beban. Dan dari situ, orang lain mulai percaya bahwa mungkin luka mereka pun punya makna. Apa yang kamu bagikan bukan hanya cerita, tapi transmisi. Ketika kamu berbicara, ada frekuensi tertentu yang tersampaikan, sesuatu yang tidak bisa ditiru oleh teori atau kutipan motivasi. Ketika kamu diam, pun tetap terasa bahwa ada sesuatu yang sedang bekerja di balik kehadiranmu. Seperti obor yang menyalakan api pada obor lain, kamu tidak kehilangan apapun ketika memberi, justru makin menyala. Mereka yang bertemu denganmu mungkin tidak langsung menyadari apa yang berubah. Tapi mereka akan merasakannya, perspektif yang bergeser, keberanian yang muncul, keyakinan yang mulai mengakar. Kamu adalah pengingat bahwa hidup bisa lebih dalam, lebih otentik, dan lebih bermakna, bukan karena kamu mengajari mereka, tapi karena kamu menjadi. Kamu adalah saksi hidup bahwa transformasi itu mungkin. Dan dalam diam, dalam cahaya, dalam cinta yang kamu pancarkan, kamu membuka gerbang bagi banyak jiwa untuk masuk ke versi terbaik mereka. Kamu mungkin sering merasa tidak terlihat, tidak selalu menjadi pusat perhatian, tidak selalu mendapat tepuk tangan, tapi jejakmu tidak pernah benar-benar hilang. Karena kamu bekerja di dimensi yang lebih halus, di tempat di mana kata-kata tak mampu menjangkau. Dampakmu bukan teriakan, tapi bisikan lembut yang menetap lama setelah kamu pergi. Ada orang-orang yang masih mengingatmu bertahun-tahun setelah hanya satu percakapan. Ada jiwa-jiwa yang merasa tersentuh oleh kehadiranmu tanpa tahu bagaimana menjelaskannya. Dan mungkin mereka tidak pernah memberitahumu, tapi mereka berubah.
karena kamu pernah hadir, karena kamu pernah melihat mereka, karena kamu pernah memperlakukan mereka seperti manusia di dunia yang sibuk melupakan bagaimana caranya. Kamu tidak berisik, tapi kamu menyala, tidak mencolok, tapi kamu menembus. Dan yang kamu sentuh bukan permukaan, melainkan inti, yaitu jiwa. Kamu tidak selalu tahu siapa yang kamu bantu, siapa yang kamu sembuhkan, atau siapa yang kamu bangkitkan. Tapi dampaknya menjalar, seperti riak air dari batu kecil yang dilempar dengan kesadaran. Ini adalah kekuatan dari jiwa yang hidup selaras. Kamu tidak perlu melakukan sesuatu yang besar untuk memberi terang. Kamu adalah terang itu sendiri. Dan mungkin dunia tidak selalu merayakanmu, tapi semesta mencatat. Energi tidak pernah hilang, dan kebaikan yang kamu pancarkan, meski tanpa nama, terus bekerja di tempat-tempat yang tak terlihat. Dan dari semua itu, satu hal menjadi jelas, kamu tidak diciptakan untuk menjadi biasa, karena dari keheninganmu, lahirlah perubahan. Dari keberadaanmu, muncul kebangkitan, dan dari jejakmu yang diam, tercipta jalan baru bagi banyak jiwa untuk menemukan pulang. Di dunia yang terus bergerak cepat, yang mengukur nilai berdasarkan sorotan, pencapaian, dan pengakuan, kamu mungkin tampak seperti berjalan di jalur yang berbeda, lebih sunyi, lebih dalam, lebih jujur. Tapi justru di sanalah letaknya kekuatanmu. Kamu adalah bukti hidup bahwa ada jenis kebesaran yang tidak bisa diukur oleh angka atau panggung. Bahwa kehadiran bisa lebih mengubah daripada orasi. Bahwa diam bisa lebih mengguncang daripada keramaian, bahwa menjadi bisa lebih dalam daripada melakukan. 8 tanda itu bukan gelar, bukan pula sesuatu yang kamu kejar. Mereka adalah cermin dari sesuatu yang telah lama tinggal di dalam dirimu, sebuah ingatan kuno bahwa kamu ada di sini bukan untuk menyatu dengan kebiasaan, tapi untuk menjadi pemantik perubahan. Bukan karena kamu ingin jadi luar biasa, tapi karena kamu tidak bisa menahan kebenaran yang mengalir dalam nadimu. Mungkin jalanmu sepi, mungkin kamu sering diragukan, disalahpahami, bahkan ditolak, tapi kamu bukan sendirian. Ada jiwa-jiwa lain yang juga sedang terbangun, dan setiap langkah jujurmu, sekecil apapun, mengundang yang lain untuk bangkit juga. Kamu tak perlu menjadi siapa-siapa untuk menjadi cahaya, karena siapa dirimu sudah cukup, bahkan lebih dari cukup. Jadi, jika kamu pernah bertanya-tanya kenapa kamu merasa berbeda, ini alasannya. Karena kamu memang tidak diciptakan untuk menjadi biasa. Kamu adalah panggilan itu sendiri, dan dunia sedang menunggu suaramu. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk dukung channel ini terus berkembang. Sampai jumpa di video selanjutnya.